Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hadiyan ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi bil magamil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada mereka. Dan juga yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di tempat ini, dan juga para hadirin dan hadirat yang berkumpul di dalam memeriahkan haul kakek kami Al-Habib Salim bin Ali As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang nantinya dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya udah cukup Sayyidil Habib Ibrahim bin Habib Abdul Hamid As-Saggaf dengan nasihat beliau, dan apalagi nanti diteruskan lagi oleh Al-Ustaz Hafizur Rahman dan juga insyaallah Al-Ustaz Syahrullah. Jadi cuma singkat yang dapat ulun sampaikan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berwasiat bil muhafazati ala salawatil khamsi, kata beliau, jaga, pelihara oleh kalian salat 5 waktu. Apalagi di masa kita sekarang, di masa yang penuh dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Maka pelihara, jaga salat 5 waktunya kita, sehingga tidak berlalu hari-hari kita kecuali kita telah asyik dengan salat 5 waktu kita. Bukan asyik dengan omongan yang tidak baik, bukan asyik dengan pembicaraan yang caci maki, pembicaraan yang kotor, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidil Habib Ibrahim tadi. Kenapa kita sering membicarakan hal yang tidak penting? Karena kemungkinan kita tidak menjaga sholatnya kita, sehingga kemunkaran yang ada pada diri kita tidak tercegah sama sekali, karena sholatnya kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Sayyiduna Al-Haddad, aktsir min qiraatil Qur'an fi kulli waqtin. Perbanyak olehmu untuk membaca Al-Quran di setiap keadaan, di setiap waktu engkau baca Al-Quran. Jangan hari-harimu berlalu tanpa ada membaca Al-Quran. Jangan hari-harimu berlalu kecuali engkau telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Apabila kita rajin membaca Al-Quran, di kehidupan sehari-hari kita lalui dengan membaca Al-Quran, maka di saat itu insya Allah akan ada sedikit demi sedikit akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Makanya disebutkan di dalam satu riwayat, innallaha ta'ala istakhlasa hadzal din li nafsihi. Allah Ta'ala memurnikan ini agama hanya untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni setiap amal, setiap perbuatan yang kita lakukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita qiraatul Quran, kita salat, kita zikir dan sebagainya, amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita terbiasa membaca Al-Quran, maka di saat itu mulut kita akan berbicara yang baik, karena Al-Quran yang menjaganya. Mulut kita tidak akan saling menyalahkan. Karena itu benteng yang terbaik, perisai yang terbaik
bagi orang-orang yang membenci kita adalah kita lawan dengan akhlak, kita lawan dengan adab. Itu adalah benteng perisai yang terbaik. Tidak akan pernah kalian dikalahkan, tidak akan pernah kalian menjadi orang yang membenci kepada orang lain apabila kita bisa membentengi kita dengan akhlak, dengan adab, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Al-Habib Ibrahim dalam riwayat tadi, Rasulullah tidak pernah marah sedikit pun. Ada orang yang caci maki beliau, beliau tidak pernah marah. Bahkan beliau ketika dilarang membuka Ka'bah, di saat itu pengen ngambil kunci Ka'bah, beliau dilarang, tidak diizinkan. Tapi tiba saat Rasulullah bisa mengambil kunci Ka'bah tersebut dengan leluasa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak marah kepada orang yang melarang beliau. Aku udah bilang, kata Sayyidina Muhammad, akan tiba waktunya nanti aku akan membuka Ka'bah ini dengan tanganku sendiri dan aku menyerahkannya kepada siapa yang aku inginkan. Tapi Sayyidina Muhammad memberikan kepada pemegang kunci yang pertama. Sayyidina Muhammad tidak ada dendam kepada orang tersebut. Sayyidina Muhammad ketika Fatah Makkah, seandainya Rasulullah ingin membantai semua musuh-musuh beliau, bisa di waktu Fatah Makkah. Tetapi Sayyidina Muhammad tidak. Rasulullah datang dengan wibawanya, dengan senyumannya, dengan adab, dengan akhlak beliau. Allah, Sayyidina Muhammad. Ini yang banyak kita lupakan, sehingga kita balas cacian dengan cacian, makian dengan makian. Ya ikhwani, kita jaga diri kita benar-benar sekarang. Kita kuatkan iman kita, urusi amalan kita, jangan ngurusin orang lain. Kemudian wasiat Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga, kata beliau, akthir minadzikri lillah, perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti diingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita berzikir, kita ingat kepada Allah, maka nanti kita juga akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang indah yang dikumpulkan Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan Allah hati yang bersih, hati yang tulus, ikhlas di dalam perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di pagi hari ini berada di dalam hati sanubari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin.